Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, kelompok 4 angkatan 18, kelompok kecil 2 dengan anggota Hadi Abdul Khalik, Sena Ani Hajah, Nia Nurmayanti, dan Resna Suci Nurfalah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi mengenai implementasi WOG atau The Whole of Government di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Apa yang dimaksud dengan the whole of government? Whole of government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan inteligensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Praktik WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan yang bersifat administratif, dan pelayanan regulatif. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atau barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin usaha, akta, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pelayanan regulatif, merupakan pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagaimana berikut ini. 1. Pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya. 2. Pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari satu unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Ini adalah salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. 3. Pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejumlah mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. 4. Pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pada pola ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu, atau menyangkut pelayanan di sektor lain. WOG dapat dilakukan manakala pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama, atau memiliki keterkaitan antara satu sektor dengan yang lainnya. Terakhir, pola pelayanan elektronik.
Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Lalu, bagaimana implementasi WOG di era transformasi digital di Kabupaten Garut? Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemkab Garut. Yang pertama, melalui Cijeruk. Pemerintah Kabupaten Garut meluncurkan ambulans gratis dengan sistem operasi delivery order. Ambulans itu diberi nama Cijeruk atau Sistem Informasi Jejaring Rujukan. Jadi, Cijeruk ini akan melayani masyarakat yang memerlukan bantuan perawatan kegawat daruratan. Layanan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sistem operasi Cijeruk nantinya akan berada di bawah kendali UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Cijeruk ini sudah dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai. Yang kedua, Pasti Oke. Keluhan masyarakat Garut terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang kerap mencuat akhirnya terjawab. Pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini dapat diakses pada www.pastioke.disdukcapil.garutkap.go.id. Kabupaten Garut dinilai cukup berhasil dalam pengelolaan pelayanan administrasi kependudukan secara online. Hingga akhir Juli 2020 saja sudah sekitar 7.000 atau rata-rata 750 orang terlayani dalam pendaftaran penduduk. Common Center. Garut Common Center adalah ruangan pusat visualisasi dan integrasi data, baik yang diperoleh melalui online, offline, internal maupun eksternal yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar lebar video wall. Salah satu fungsi Common Center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Garut Common Center ini bertujuan sebagai pusat koordinasi, komunikasi, kendali, dan informasi yang bisa menghasilkan respon cepat, melayani masyarakat dalam hal keamanan, kebencanaan, pelayanan publik, penanganan pengaduan dan pelaporan layanan publik, serta kehumasan. Yang terakhir ada SIPKD. SIPKD merupakan aplikasi yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka membantu pencatatan administrasi keuangan daerah. Aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai implementasi Whole of Government atau WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal, khususnya potensi di Kabupaten Garut. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.